Selamat masuk. Halo Dek, silakan duduk Dek. Dek ya. Oke Dek, jadi hari ini perkenalkan saya Dokter Lisa, saya dokter yang bertugas pada klinik pagi hari ini. Jadi adik nanti mau disunat ya Dek ya, atau sirkumsisi. Jadi ini kan ini punya adik ini ya, ini Andi. Nah nanti punya adik nanti itu kulitnya dipotong adik, nanti nggak sakit kok Dek. Nanti dikasih obat bius atau anestesi. Nanti disuntik yang pertama aja yang sakit. Adik mau nggak? Dibersihin juga nanti. Oke Dek. Jadi nanti saya akan cuci tangan dulu, terus habis itu nanti saya akan memberikan info konsen kepada ibunya adik. Nanti adik siap-siap di bed ya Dek ya. Adik bersedia nggak? Bersedia. Oke, siap Dek. Oke, Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu ya Dek ya untuk kesediaan tanda kesediaan kalau Ibu bersedia. Oke adik bisa ke bed dulu ya Dek ya. Saya akan menyiapkan alat-alatnya dan mencuci tangan mama terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan dalam langkah, kita akan mempersiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya di antara lain yaitu handle mesh, lalu ada clamp disinfeksi, lalu ada needle holder, selanjutnya ada gunting benang, selanjutnya ada bengkok. Bengkok ini digunakan untuk pot disinfeksi, lalu ada gunting jaringan bengkok, ada klem lurus, klem arteri bengkok, pinset chirurgis, dan rak instrumen. Oke, selanjutnya ada duk lubang steril, lalu ada povidone iodine, lalu ada kasa steril, lalu selanjutnya ada surgical measure, lalu ada lidocaine 1%, ada kaca steril, plaster, spuit 5 atau 10 cc, dan di sini kita menggunakan chromic catgut tajam. Baik, di sini saya akan mencuci tangan dalam langkah sesuai dengan WHO. Lalu saya juga akan mencuci secara sampai maksimal. Membilas lalu menutup. Oke baik, selanjutnya kita akan melakukan sarung tangan steril setelah mencuci tangan dalam langkah. Pastikan untuk bagian-bagiannya itu tidak boleh menyentuh bagian yang sudah steril. Dan pastikan juga untuk memakai ukuran yang sama dengan ukuran tangan kalian. Pastikan tidak terlalu berdodoran dan tidak terlalu kesempitan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan disinfeksi dengan menggunakan klem disinfeksi dan menggunakan kasa. Diletakkan pada larutan disinfeksi yaitu povidone iodine, lalu melakukan disinfeksi secara merata dan memutar secara sentrifugal. Oke baik, buang kasa yang sudah terinfeksi ke tempat sampah medis. Setelah dilakukan adanya disinfeksi, kita persempit ruangan untuk tindakan operasi dengan menggunakan lubang steril tuh.
kain steril tuh, agar lebih fokus untuk lebih memfokuskan daripada daerah yang akan dioperasi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tindakan anestesi pada daerah yang akan dilakukan adanya sirkumsisi, yaitu dengan menggunakan spuit dan dengan menggunakan lidocaine sebagai cara anestesinya. Di sini melakukan anestesi infiltrasi ring block subkutan dimulai dari pangkal penis lalu melingkar. Jarum disuntikan pada daerah dorsum penis, yaitu proksimal secara subkutan dan gerakan ke kanan. Aspirasi, tarik jarum sambil menginjeksikan cairan anestesi. Di sini sudah terisi anestesinya, lalu sudah langsung dimulai saja untuk melakukan anestesi. Di sini sudah dilakukan adanya persiapan untuk pengisian anestesi cairan lidocaine, lalu jarum disuntikan di daerah dorsum penis proksimal secara subkutan. Pada pangkal penis, pada daerah subkutan. Lakukan aspirasi, tekankan dan dilakukan aspirasi sehingga nanti kita bisa tahu apakah ini terkena pembuluh darah atau tidak. Tidak ada darah, maka akan dilakukan anestesi, yaitu dengan gerakan aspirasi, tarik jarum dengan menginjeksikan cairan anestesi dari pangkal penis. Jangan lupa melakukan tindakan aspirasi ketika melakukan pemindahan jarum. Lalu pada bagian sebelahnya lakukan aspirasi, tarik jarum, tidak ada darah, lalu masukkan sambil ditarik. Oke. Kita akan menunggu 3-5 menit dan memastikan bahwa anestesi lokal sudah bekerja. Oke, setelah 3-5 menit saya akan mengecek apakah area genitalia dari pasien apakah sudah terkena anestesi atau belum. Sakit, Pak? Enggak. Sakit, Dek. Kok sakit, Pak? Sakit, Dek dong. Oke. Saya akan mengecek dengan pinset apakah anestesi ini sudah bekerja atau belum. Oke, setelah melakukan anestesi, kita akan mengecek apakah anestesi yang dilakukan sudah masuk obatnya atau belum, dengan cara mencubit pada bagian kulit. Sakit nih, Adek? Nggak sakit tau udahan? Nggak sakit ya, udah ya, nggak sakit ya. Oke. Baik, setelah itu saya akan membebaskan perlengkatan dengan klem. Jadi oke.
Jika ada smegma atau kotoran dari penis pasien, maka harus dibersihkan dengan menggunakan klem dan dibuang dan dibersihkan. Membebaskan untuk bagian atasnya dengan klem jaringan, dengan klem bengkok. Nah, ini dibuka sampai gland penis. Oke. Nah, ini dibersihkan dulu jika ada smegma. Dan dibuang. Oke, pastikan untuk pembersihan dari smegma tadi itu dibersihkan dari sulcus gland penis. Ini tadi sudah dibersihkan dengan sudah bersih dan tidak ada smegma lagi. Lalu dilakukan sampai terlihat sulcus corona glandis dan pangkal mucosa proposium. Smegma tadi sudah dibersihkan seluruhnya dengan kasa dan dibasahi dengan povidone iodine sampai bersih. Oke, setelah sudah dapat diretraksi sampai bawah segini, lalu ini bisa dibersihkan dan diangkat kembali untuk bagian preportiumnya. Nah, setelah ini saya akan menandai dengan surgical marker. Jadi nanti saya akan menandai dan nanti juga akan diangkat bagian preportium sehingga bisa naik ke atas lagi dengan menggunakan klem bengkok. Oke, jika sudah memastikan area gland penis sudah bersih dari smegma, maka bisa dikeataskan lagi dan kita bisa menandai di bagian sulcus coronarius dengan menggunakan surgical marker. Menandai batas insisi dengan menjepit kulit preportium sampai setinggi sulcus coronarius 0,25 sampai 0,5 proksimal dari corona. Preportium dan frenulum dijepit klem pada jam 11 dan 1 dan ditarik ke atas ke arah distal secukupnya hingga preportium cukup terenggang. Preportium diinsisi pada jam 12 di antara 2 klem hingga batas tanda 0,5 sampai 1 cm dari sulcus coronarius dengan menggunakan gunting jaringan atau pisau bedah. Di sini saya akan menggunakan surgical marker untuk menandai. Oke. Baik, setelah preportium diinsisi pada jam 12 di antara 2 klem hingga batas tanda 0,5 sampai 1 cm dari sulcus coronarius menggunakan gunting jaringan. Oke, baik, setelah dilakukan dengan klem jaringan, maka setelah diretraksi kita akan melakukan
retraksi pada proporsium yaitu di insisi pada jam 12 di antara dua klem di antara jam 11 dan jam 1. Di sini ditarik. Kita akan melakukan insisi dengan gunting jaringan. Pastikan nanti menggunting jaringannya ini dilakukan retraksi dan pas sampai ke arah jam 12, dan nanti setelah dilakukan adanya retraksi akan dipotong sampai dengan yang sudah tadi ditandai dengan surgical marker. Dilakukan sedikit retraksi lalu menggunting. Gunting sampai pada arah jam 12 sampai menuju ke surgical marker. Oke. Oke, lanjutkan reseksi proporsium tadi sesuai dengan surgical atau surgical marker yang tadi sudah dibuat. Oke, pastikan tidak gunting jaringan ini tidak sampai menyentuh gland penis. Lalu untuk sisa jaringan yang sudah dipotong, dibuang ke tempat sampah medis. Lalu kita lanjutkan untuk merapikan daerah-daerah yang tadi sudah ditandai oleh surgical marker. Dengan menggunakan pinset chirurgis. Pastikan pada saat mereseksi jaringan-jaringan yang sudah tadi ditandai, pastikan juga untuk tetap hati-hati agar tidak terkena saluran uretra dari penis. Oke, setelah dilakukan adanya retraksi dari tadi semuanya dan dilakukan juga reseksi dari daerah yang tadi sudah dipotong, selanjutnya kita harus mengecek apakah ada pendarahan. Jika perlu, kita melakukan retraksi pada frenulum penis. Ini memastikan tidak ada pendarahan. Jika ada pendarahan, kita dengan mengetek dan memberhentikan pendarahan dengan menggunakan klem arteri jika ada pendarahan. Oke, tidak ada pendarahan. Maka kita akan melakukan dengan tindakan lanjutan, yaitu dengan jahit frenulum dengan jahitan matras.
Di sini pendarahannya sudah pasti tidak ada. Lalu selanjutnya kita akan menjahit frenulum. Dan pastikan jahitan nanti yang dijahit itu adalah jahit mukosa dan kulit. Dan memastikan jika tidak ada pendarahan aktif dan penjahitan dilakukan antara bagian ujung sisa mukosa dan tepi kulit. Di sini saya akan melakukan jahitan matras. Jahitan matras pada jam 9, jam 12, jam 6, jam 9, dan jam 3. Dan sisanya kita akan melakukan dengan jahitan simple interrupted pada jam 2, jam 4, jam 8, dan jam 10. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjahitan pada jahit mukosa dan kulit. Setelah sudah memastikan tidak ada pendarahan lagi, lakukan penjahitan matras dengan arah jam 12, 3, 9, dan jam 6. Nanti kita akan sisanya menggunakan simple interrupted. Dipastikan sini harus hati-hati, yang dijahit harus pas dan benar, yaitu mukosa dan kulit sisa tadi dipotong. Jangan sampai terkena saraf. Pada jam 12 ini sangat rawan terkena saraf karena sarafnya itu bisa terkena jika kalian tidak menjahit pada bagian yang sudah ditentukan, yaitu mukosa dan kulitnya tadi. Harus hati-hati. Oke, setelah itu dilakukan simpul. Oke, lakukan simpul lagi. Dan simpul 3 kali agar tidak terlepas. Oke, lalu gunting benang. Dilakukan tadi simpul. Selanjutnya adalah melakukan matras lagi, teknik jahitan matras pada bagian jam 3. Ya, lalu dilakukan simpul sama seperti tadi.
tambahkan simpul lagi. Sehingga nanti jahitannya tidak mudah terlepas. Oke, lalu pada jam 12, jam 3, dan jam 9, sisa jam 9 untuk teknik yang matras. Oke, selanjutnya sisanya adalah menggunakan simple sutur, simple interrupted sutur. Pada jam 2, jam 4, jam 8, dan jam 10 kita menggunakan interrupted sutur. Jam 12, jam 2, maaf, jam 2. Langsung dilakukan simpul. Sekali lagi.
Jam 2 sudah, jam 4. Oke, selanjutnya yaitu pada arah jam 4. Oke, selanjutnya ada pada arah jam 4. Oke, jam 4-nya sudah. Pada jam 4, jam 8, dan jam 10. Jam 8. Jam 8 dan jam 10.
Oke, sudah selesai. Tadi sudah dilakukan ada penjahitan, yaitu tadi tidak dipastikan tidak adanya pendarahan aktif. Lalu penjahitan dilakukan antara bagian ujung sisa mukosa dan di tepi kulit. Lalu melakukan jahitan simpul dimulai pada arah jam 12, 9, dan jam 3, yaitu dengan melakukan adanya jahitan matras horizontal, dan nanti kemudian dilakukan jahitan simple interrupted dari arah jam 2, 4, 8, dan 10. Setelah dipastikan sudah tidak ada pendarahan dari penjahitan yang sudah dilakukan, selanjutnya adalah dengan menggunakan balut luka. Di sini membalut luka dengan menggunakan betadine. Betadine yang dilakukan pada betadine nanti dilakukan untuk pembersihan, dan pada tepi-tepi luka pada bagian penis pasien. Selanjutnya menutup dengan kasa parafin dan plester, dan pastikan lubang uretra bebas dari kasa dan sedapat mungkin tidak terkena urin ketika nanti berkemih. Jadi di sini menggunakan kasa menutup bagian yang tadi sudah pastikan kasanya dua. Baik, di sini sudah dibersihkan untuk alat-alatnya. Lalu mengambil betadine dan mengoleskan kepada seluruh bagian luka tadi. Betadine. Setelah jahitan sudah selesai dilakukan, maka saya akan mengoleskan betadine pada bagian yang tadi luka dan setelah dijahit tadi. Oke, selanjutnya membalut luka dengan kasa tadi, dan pastikan kasa yang ditutup tadi tidak menutup jalan keluar urin dan tidak tertetes, dan ketika berkemih urin tidak tertetes pada kasa sehingga tidak menyebabkan infeksi. Jika kasa terlalu besar atau terlalu kecil, kita pastikan kasa yang dipasang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu mencekik, sehingga pada saat nanti dilakukan adanya adaptasi jaringan, ketika tadi sudah dilakukan jahitan dan dengan menggunakan sirkumsisi, dengan memotong jaringan yang ada, jaringan-jaringan yang tadi bisa menyatu dengan baik dan bisa segera selesai untuk perbaikan jaringan dari penis tersebut. Ini menutup luka dengan plester yang steril pastinya. Selanjutnya dan dilakukan plester. Jangan terlalu ketat sehingga penis nanti untuk penyembuhan jaringannya bisa segera cepat dengan tidak adanya pengetatan pada pemasangan kasa. Lalu sirkumsisi sudah selesai. Selanjutnya adalah membersihkan alat-alat yang tadi sudah dipakai untuk disinfektan, membuang APD dan sarung tangan steril, lalu mencuci tangan 6 langkah, dan mencatat tindakan dan menginfokan kepada wali pasien, yaitu jumlah jahitan tadi ada 3 jahitan matras pada jam 12, jam 3, dan jam 9. Lalu tadi ada simple interrupted suture yaitu pada jam 2, pada jam 4, pada jam 8, dan pada jam 10. Dan tadi tidak ada pendarahan dan tadi sudah dibersihkan dengan kasa steril dengan menggunakan povidone iodine. Untuk smegmanya tadi juga sudah dibersihkan.
dan tidak ada pendarahan ketika tadi sudah dilakukan adanya penjahitan. Jenis benangnya yaitu non-absorbable, dan tadi sudah diberitahukan pada saat awal jenis jahitannya seperti ini. Dokter yang mensirkumsisi adalah Dokter Melisa, dan sirkumsisi berjalan dengan baik. Oke, setelah sudah selesai, kita akan melepaskan sarung tangan secara aseptik dan antiseptik. Dengan membuang ke tempat sampah steril. Dan mencuci tangan 6 langkah. Oke, setelah sudah dilepas secara teknik aseptik dan antiseptik, maka saya akan mencuci tangan 6 langkah untuk mengakhiri adanya menyalakan keran air, membilas tangan, lalu menggunakan sabun antibakteri atau sabun disinfektan, mencuci tangan sesuai WHO 6 langkah. Lalu sudah selesai. Oke, baik Ibu, tadi anaknya sudah selesai untuk dilakukan sunat. Tadi juga berhasil dengan baik, yaitu tadi jumlah jahitannya itu ada 3 jumlah jahitan matras horizontal, yaitu pada jam 12, jam 3, dan jam 9. Nanti Ibu untuk anaknya, nanti Ibu bisa diberikan Acetaminophen kalau ada nyeri ya Bu ya. Kalau anaknya ngerasa kayak malam-malam nyeri terus kebangun, kasih aja Acetaminophen 500 mg 3 kali sehari per orang ya Bu, atau diminum langsung. Lalu untuk antibiotiknya, untuk nanti kalau misalnya ada amit-amit infeksi ya Bu ya, Ibu bisa memberikan amoxicillin selama 500 dosisnya 500 mg nanti 3 kali sehari per oral juga ya Bu ya. Oh iya, bilangin juga ke adiknya kalau lukanya nanti itu 3 hari ke depan jangan kena air. Terus nanti ini kan sudah dijahit ya Bu ya, dilakukan jahitan. Terus tadi jenis benangnya juga ini kan non absorbable atau nanti harus dilepas dulu. Jadi nanti beberapa hari ke depan kalau misalnya memang sudah tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda infeksi atau sudah kering, nanti Ibu bisa bawa adiknya ke sini untuk kontrol lagi untuk dilepas jahitannya, gitu ya Bu ya. Kalau misalnya nanti ada pendarahan pos sirkumsisi atau setelah tadi disunat, nanti Ibu bisa langsung datang ke saya aja, nanti bisa kontrol, terus habis itu bisa dilakukan jahitan ulang apabila perlu ya Dek. Ya Ibu ya, nanti takutnya ada yang lepas jahitannya atau seperti ada pendarahan atau lecet gitu kan juga mungkin bisa terjadi. Nanti kalau misalnya adiknya kencing juga, nanti bisa dibersihkan untuk bagian grand penisnya atau bagian ujung dari penisnya adiknya nanti. Nanti untuk adiknya juga dimohon juga untuk makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung protein ya Bu ya. Nanti setelah 3-5 hari nanti Ibu bisa menginfokan ke saya apa ada yang pendarahan atau infeksi atau malahan, tapi ya Bu ya mungkin bisa terjadi juga itu melepas dari jahitan tadi, dan nanti juga akan dilakukan kontrol untuk pemberian obat dan apabila perlu nanti diberikan untuk antibiotik juga. Oke Bu, terima kasih Ibu ya.